Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga thayyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, thayyib artinya berkualitas. Di dalam agama Islam kita disuruh nikmatin, teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wa la tafrid. Nggak pelit sekali, tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah, selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan thayyib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja, kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50.000 per kilo misalnya, bagus kualitasnya 50.000, tapi ada anggur lebih bagus dengan 100.000, dan dia mampu beli 100.000, maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam mazhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad, ada mazhab Hanabilah. 4 ulama, 4 mazhab yang masyhur. 4 yang insya Allah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama, dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam majelisnya, beliau isi pengajian, ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai taklim, orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, kesini. Ini muridnya kebetulan sering hadir, tapi Abu Hanifah kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan gitu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya, baru kali itu. Dia datang, kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab, ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya, dia angkat sejadah, ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini puluhan juta nilainya, gitu kan. Dia ambil, begitu diangkat dikatakan, dia bawa orang ini ke Abu Hanifah, ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya, Abu Hanifah mau bersedekah gitu. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini, saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan? Ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu, berarti hari ke-11 baru dia kembali ke mobil yang pertama, gitu kan? Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200, untuk apa 100-200 baju ini? Gitu ya? Mungkin 10, mungkin 15, dia gonta-ganti. Ya akhi, kalau memang ya ukhti, kalau sudah bosan dengan bajunya, sebelum rusak bisa kita sedekahin, atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sedekahin, itu sangat bagus. Gitu kan? Daripada kita tumbuk-tumbuk, punya 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kita terlalu pelit, tapi ada di tengah-tengah. Halal dan thayyib, halal yang Allah bolehkan, dan orang beriman paling pantas menikmati apa yang Allah halalkan, dan thayyib artinya berkualitas. Ini harus bersatu ya, nggak boleh dipisah. Misal ayam halal, tapi kalau dia tidak thayyib nggak boleh. Thayyib ini maksudnya berkualitas. Misal ayam sudah rusak 2 hari yang lalu dimasak, udah kita lihat ada jamurnya udah rusak, maka ini sudah tidak thayyib, nggak halal lagi. Halal dan thayyib harus bersatu. Kalau sudah jadi atau bangkai atau rusak, ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyibin, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan buat diri kalian kebaikan-kebaikan thayyibat yang Allah bolehkan. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, silakan.
apa yang telah Allah halalkan buat kalian, tapi jangan berlebihan. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Gitu kan? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makan, nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, boleh dan thayyib, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, maka setelah itu patuhlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sini Allah menyuruh kita memakan yang menikmati yang halal dan juga thayyib. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 114, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian ya, dari rezeki dan thayyiba, yang berkualitas. Washkuru ni'matallah, dan syukuri nikmat Allah itu, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, sekaligus saya luruskan satu hal, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Dan tolong teman-teman, saya kalau datang dalam majelis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta, kalau saya sedang berbicara, demi Allah saya nggak pernah singgung, tidak pernah maksud menyinggung siapapun. Kenapa lagi saya tidak kenal Anda semua, gitu kan? Jadi di sini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan Anda kebetulan karena oh iya saya pernah, ini bukan karena saya singgung Anda, saya tidak tahu, tidak ada niat saya untuk menyinggung, gitu kan? Tapi ini sebagai sebuah ilmu, informasi yang perlu kita ketahui. Teman-teman sekalian, ada banyak umat Islam yang saking semangatnya dengan agama Islam ini, mereka salah faham dengan istilah zuhud. Zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya apa? Pakaiannya harus kusu, makannya roti kering, gitu kan? Penampilannya kumuh, rumahnya berantakan. Ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat, rumah yang luas dan tunggangan yang baik. Nabi SAW menggunakan pakaian, kainnya dari kutun, dari negeri Yaman. Kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus, gitu kan. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat depan rumah Nabi SAW, lalu kebetulan waktu itu bulan purnama. Tiba-tiba dia lihat bulan purnama, kok indah sekali bulan purnama. Dia bilang, saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya karena indahnya bulan itu. Saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah yang baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Maka saya melihat ke arah Nabi, saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Menjaga kebersihan, kerapian. Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang. Gak pernah ditemukan bau busuk di mulut beliau. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan, kalau kami bersalaman dengan Nabi, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau, cairan yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau, dari batang leher sampai ke kaki beliau, disuruh istri yang letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain, 5 hal fitrah dijaga oleh seorang muslim: khitan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Kebersihan disuruh jaga. Jangan malah muslim tapi luar biasa, kotor pakaiannya, penampilannya kumuh. Tidak seperti itu saudaraku. Dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan, gitu. Harusnya dia jaga, harus jaga bersihan. Jangan kesannya orang Islam itu masjidnya kotor, pakaiannya kotor, kendaraannya kotor, tidak mau berubah, gitu kan. Semuanya serba kacau semua. Ini kena salah paham dengan kalimat zuhud. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmatin dunia itu. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, gitu kan. Pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan, iya. Tapi ini bukan berarti Nabi miskin, enggak.
Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 rial, 10 juta gitu kan. Berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah gitu kan. Nabi SAW orang mampu, bukan orang tidak mampu, tapi beliau suka bersedekah, beliau suka sederhana, ya tidak berlebihan, itu memang betul ada. Jadi perlu difahamin masalah ini.